Baik, pertama adalah memperbaiki niat. Itu di semua aktivitas, semua amal. Tidak hanya dalam berkehidupan rumah tangga. Sholat pun juga dengan niat, bisa terjamin sholatnya baik. Niatnya bermasalah, maka berkonsekuensi pada penunaian sholat dengan cara yang tidak baik. Haji, umrah, ibadah yang sangat istimewa. Tapi niat ada persoalan, maka bisa keluar dari nilai-nilai kemuliaan yang dimaksudkan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, ya, ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari itu. Topik pertamanya itu kitab Bad'ul Wahyi dibuka dengan bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi mengatakan bahwa semua pekerjaan itu akan nampak terukur dengan motivasi pertamanya. Nah, motivasi awal kita mengawali sesuatu itu dengan niat. Sama dengan Anda bekerja di BPK itu niatnya apa? Ya, kalau orientasi niatnya hanya mendapatkan materi, kematangan materi, tarik lagi ke rumah tangga, ya bersatunya hanya untuk menghadirkan kematangan materi. Kita kompak supaya punya rumah yang bagus. Kita kompak supaya punya kendaraan yang bagus, ya. Boleh-boleh saja, tidak terlarang. Tapi nanti cintanya, spektrumnya hanya berada di spektrum materi saja. Ketika kemudian ada yang tidak tercapai di situ, berpotensi ada masalah. Ya, berpotensi ada persoalan. Nah, maka dari itu, spektrum cintanya itu, kehidupan rumah tangganya, mesti ditopang, kata Nabi SAW itu, diarahkan kepada siapa? Kepada yang paling kuasa untuk memberikan bimbingan, yaitu Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Maka siapapun yang menambatkan motivasi awalnya untuk beraktivitas, dalam konteks ini berumah tangga, saya menikah, motivasinya untuk menjalankan perintah Allah, membawa amanah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika Anda tambatkan itu semua kepada Allah, maka Allah akan mudah memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Ya. Anda motivasi bekerja, melakukan sesuatu misalnya, kemudian setelah itu ditambatkan pada kepentingan tertentu, tak tercapai, susah. Ya, sulit. Jadi sekarang ketika kita kuatkan motivasinya karena Allah, maka hukum Allah akan dipelajari. Komitmennya. Karena itu sebelum akad, itu sebetulnya ada bab dulu. Dan itu dulu sudah dibiasakan di kalangan kita, masyarakat Nusantara tempo dulu. Ya, bahkan sebelum muncul Indonesia, bahkan di Melayu pada umumnya. Ya, itu sebelum menikah, belajar dulu bab pernikahan. Sekarang di Malaysia malah banyak dipraktekkan. Jadi sebelum menikah, ya seperti kita mau sholat, belajar bab sholat dulu. Mau menikah, belajar bab pernikahan. Ada hak kewajiban yang harus diketahui. Apa haknya suami, apa haknya istri. Terus apa masalah-masalah klasik yang mungkin muncul di rumah tangga itu dijabarkan oleh Al-Quran. Ini kemungkinan ada masalah komunikasi, ini ada masalah dengan mertua, ini masalah dengan anak seperti ini. Ada kemungkinan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya akan muncul mungkin seperti ini. Solusinya begini, begini, begini. Ada semua babnya. Ya, dulu, di masyarakat kita, kalau ada seseorang ingin melamar, itu dia akan ngasih kode kepada keluarganya, ayahnya turun. Menyetujui, nanti diminta yang laki-lakinya ini, ya diberikan waktu selama 40 hari. 40 hari itu untuk mematangkan persiapan keluarga. Dia mencari untuk materinya mawaddah. Mawaddah itu kan cinta yang dihadirkan dalam bentuk pemberian fisikal. Materi sifatnya. Ya, jadi dengan cinta itu berusaha untuk menampilkan hadiah berupa makanan yang terbaik dimasakkan, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan, perangkat-perangkat hidup itu mawaddah namanya. Ya, itu berlatih dia mengumpulkan itu sambil berlatih mempelajari kewajiban dan haknya dalam rumah tangga di Quran surah 34. Ya, Quran surah keempat, Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, ya. Dia belajar. Nah, istri, calon istri, dia juga belajar selama 40 hari kepada ibunya dan kepada ustazah atau siapa yang bisa memberikan pencerahan kepadanya. Ini haknya istri, ini kewajibannya istri. Kalau ada persoalan gini, begini cara mengatasinya. Selama 40 hari ini diberikan tanda, ya, dengan daun pacar. Diberikan tanda, dipacari itu, ya, bagian kukunya itu. Maka masa menunggu itu disebut dengan pacaran namanya. Ya, jadi pacaran itu dulu adalah satu perangkat momentum untuk mempelajari fikih rumah tangga sebelum bersatu dalam kehidupan yang nyata. Sehingga ketika kemudian berlangsung kehidupan itu sudah mengenal, oh ini caranya dan seterusnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah jika terjadi hal demikian segera kembali kepada Allah. Ya, merenung kembali. Yang laki-laki ingat bagaimana akad saat disebutkan, ya, kemudian juga yang perempuan ingat bagaimana tujuan berumah tangga itu dilakukan. Semua introspeksi dulu. Babnya di mana? Di Quran surah keempat, ayat 34 sampai 35. Ya, jika ada persoalan komunikasi terjadi, kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna. Jika ada dikhawatirkan terjadi satu perbedaan yang mengkristal kepada hal-hal yang lebih besar daripada itu, ya,
Biasanya ada persoalan komunikasi, salah tangkap dan sebagainya. Fa'idhuhunna, perbaiki dulu cara komunikasinya. Mungkin salah paham. Duduk dulu, renungkan dulu. Ya, coba dilihat. Ya, kalau bahasa Al-Quran, ini istri kamu, ini amanah buat kamu, akan ditanya oleh Allah. Ya, ini suami, ini amanah untuk kamu, akan ditanya oleh Allah ini. Mudah bagi Allah mengamanahkan perempuan ini kepada laki-laki lain. Tapi ketika dititipkan kepada pria ini, itu akan ditanya. Duduk, merenung dulu. Kalau belum ketemu cara komunikasi yang baik, kata Al-Quran, berpisah sementara. Ya, pisah ruangan dulu, renungkan lagi. Kalau belum ketemu di situ, cari orang terbaik yang bisa memberikan jalan tengah di situ. Dan siapa orang ini? Ini yang miss babnya dalam pernikahan. Ternyata orang itu adalah wali pernikahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi pertama kali itu hakim yang terbaik itu ternyata dari kalangan wali. Makanya jangan sembarangan tunjuk wali. Ya, kenapa ayah atau kerabat dekat cenderung menjadi wali? Itu sesungguhnya bukan hanya berhenti tugas saat menikahkan, tidak. Saya nikahkan engkau dengan si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, selesai, tidak. Itu ada sesuatu yang terikat di situ. Ya, ada tanggung jawab moral untuk memperhatikan perjalanan rumah tangga sehingga menjadi mediator kalau terjadi sesuatu. Maka kalau ada sesuatu terjadi, kembali kepada wali. Wali memberikan nasihat. Ingat nggak waktu kamu saya nikahkan dulu? Kan janjinya begini. Kenapa ada begini? Coba selesaikan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Muncul kemudian pelan-pelan. Ya. Nah, kalaupun kemudian hal itu semakin mengerucut, yang boleh jadi mengarahkan kepada jalur-jalur misalnya untuk berpisah, ada lagi bab hukumnya, tolak. Ya, tolak itu spiritnya bukan untuk memisahkan pada awalnya, untuk menyatukan. Tapi kalau sudah pakai tolak gak bisa bersatu juga, berarti ada sesuatu yang lain yang keluar dari jalur-jalur harapan-harapan berumah tangga. Maka nanti ada babnya sendiri ditolak. Dipisah dulu. Ya, dalam pisah pertama, merenung dulu. Ada satu rasa kerinduan tidak, rasa penyesalan tidak. Dikasih 3 kali masa cuci. Kalau sudah 3 kali masa suci di pertengahan ternyata ada keinginan untuk kembali, langsung kembali. Ya, tapi kalau 3 kali diberikan, kan sekali suci itu gak mudah. Masa haid itu kan ada masanya. Kalau 3 kali nggak pernah nanya, nggak pernah nyapa, abai dengan itu, bahkan punya aktivitas yang lain, nah itu dilihat apakah punya harapan-harapan lain yang keluar dari visi misi rumah tangga, maka muncullah bab yang terakhir untuk memisahkan, dan itu pun nanti ada batasnya 1, 2, sampai dengan 3. Nah, jadi secara singkat, 1, perbaiki niat. Yang kedua, ingat akan dihisab, bahwa keluarga adalah amanah. 2 itu. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya, rumah tangga adalah beramal soleh. Berumah tangga adalah bagian dari amal soleh. Maka pastikan semua apa yang dikerjakan soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Anda sholat, seperti Anda puasa, Anda kan sholat gak mau batal. Baca Quran pengen benar. Seperti Anda baca Quran ingin benar, berumah tanggalah dengan benar. Seperti Anda sholat tidak mau batal, maka pertahankan dengan baik dan perbaiki kalau belum keliru. Ya, kalau belum benar, maka dengan itu insya Allah semuanya akan mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tutup semua persoalan rumah tangga di atas hamparan sejadah. Kalau mau saya berikan rahasia, cepat ya. Tapi ini di antara kita saja ya, di hari ini. Coba buat mihrab. Mihrab itu tempat khusus. Nggak perlu besar, ya kecil juga nggak ada masalah. Kalau nggak ada ruangan, hamparkan sejadah. Sehamparan sejadah. Itu tempat yang hanya digunakan untuk beribadah dan berdoa. Pokoknya Bapak Ibu ngajinya di situ, sholatnya di situ. Kalau keluar dari ibadah, keluar dari situ. Jangan bikin status di situ, jangan bicara urusan dunia di situ, keluar. Mihrab adalah satu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa dan mengentaskan persoalan dengan cepat. Bisa mempercepat terkabulnya doa, mengentaskan persoalan dengan cepat. Maryam punya mihrab. Setiap apa yang dibutuhkan Maryam sudah ada di situ. Nabi Zakaria punya masalah, kata orang gak mungkin punya keturunan. Karena istrinya, divonis monopos dan mandul. Apa yang terjadi? Beliau sholat di mihrabnya Maryam. Minta kepada Allah. Itu diviralkan di Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Doanya ada di Quran surah 19, ayat 2 sampai ayat ke-15. Saat dilakukan di mihrab itu meminta dengan benar, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tundukkan hati kita, serahkan kepada Allah betapa banyak persoalan besar tuntas di atas hamparan sejadah, dan betapa juga didapati persoalan kecil semakin membesar karena hanya menampilkan ego sektoral semata. Wallahu ta'ala alam bissawab.